Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Sahabat Jalasena dimanapun berada, kali ini kita akan berbincang kembali dengan Laksamana Madya TNI Purnawirawan Ahmad Taufikur Rahman, di mana sebagai tindak lanjut tentang episode-episode sebelumnya, yaitu operasi pembebasan MT Matang di Selat Malaka dan operasi pembebasan MV Sinar Kudus dari pembajakan. Dan pada sini kita langsung akan menyapa Bapak Taufikur Rahman yang pada saat itu beliau menjabat sebagai Panglima Armada Barat di tahun 2015. Selamat pagi Pak Taufikur Rahman, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Selamat pagi Pak Agung, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan selamat pagi juga sahabat Bincang Jalasena. Terima kasih Pak Taufik, semoga Bapak dan keluarga sehat selalu. Bapak Taufik, kita mengetahui dan mendengar bahwa Selat Malaka di akhir-akhir tahun 2015 dinyatakan sebagai perairan yang hitam. Artinya banyak persoalan, banyak kejadian yang merugikan bahkan mengancam para pengguna laut terutama di Selat Malaka. Disebabkan juga karena informasi internasional Pak, bahwa dalam waktu 1 tahun telah terjadi kegiatan yang membahayakan bahkan mengancam pengguna laut sampai 176 kali Pak dalam waktu 1 tahun. Ini Bapak saat itu sebagai Panglima Armada Barat menyikapinya bagaimana Pak? Mohon diceritakan. Terima kasih Pak Agung. Situasi itu memang saya rasakan langsung justru setelah saya sesaat kembali dari Somalia. Jadi dulu kan saya sebenarnya sampai dengan kolonel di Armada Timur. Nah kebetulan jadi Dangus Purla di Armada Barat dan langsung operasi ke Somalia. Nah syukur alhamdulillah begitu pulang itu kan dengan keberhasilan. Kemudian ternyata setiap 3 bulan ada pertemuan 4 negara. Malaysia, Singapura, Thailand, dan kita terkait dengan MSP, Malaka Strait Patrol. Nah, dalam Malaka Strait Patrol itu dibagi di dalam beberapa bagian. Nah, khusus untuk MSSP, Malaka Strait Sea Patrol, kan ada Eyes in the Sky, itu dari Angkatan Udara, Koops itu. Ya. Terus ada intelijen. Nah, MSSP itu Gus Purla. Jadi pertama pulang dari Somalia, terus saya pertemuan MSB itu. Nah waktu itu saya juga belum pada kenal dengan yang biasa hadir dari negara sahabat itu. Siap. Tapi mereka tahu bahwa saya baru pulang dari Somalia. Siap. Nah di situ mereka ucapkan selamat lah. Wah tapi selamat sekali ini bahwa sukses kemarin gini. Nah sekarang tantangannya di Selat Malaka Pak. Loh, kenapa? Ya Bapak sudah sukses di Somalia, ini sekarang di Selat Malaka ini Pak, itu tindak kriminal tuh yang disebut orang perompakan tuh banyak sekali Pak. Meningkat pada saat itu Pak. Saya kaget juga kan, baru pertama hadir kan. Dan ini mohon maaf Pak, dia bilang gitu kan. Kejadian itu banyak di wilayah Bapak tuh kata. Dan pelakunya banyak orang Indonesia Pak. Oh mulai panas nih. Dan ya mohon maaf, katanya sih di backup sama aparat keamanan juga. Dia bilang, enggak. Kalau di backup, saya enggak pernah dengar itu, saya bilang gitu ya kan. Tapi gini Pak, langsung saya bilang, oke, 3 bulan lagi kita ketemu,
Tidak ada kejadian sama sekali. Staf saya juga kaget. Gimana caranya gitu kan. Ya. Tapi saya udah declare itu. Dan saya udah punya sedikit rencana lah. Tinggal operasi, dimatangkan ya. gitu kan. Nah pulang dari MSSP, saya kumpulkanlah staf itu. Asintel, Asop, kemudian Aslog karena Aspes nggak ada kan. Kita bahaslah rapat itu. Ya. Nah akhirnya kita temukan bahwa yang sederhana, yang penting tidak ada kejadian dulu. Ya. Bagaimana caranya? Critical requirement yang kita ketahui, terus kita potong. Ya. Nah dari situ kan kita tahu bahwa dia kalau ke laut kan harus ada alatnya, ada transportasi, ada speedboat, ada ini. Nah kita sapu itu dulu. Nah di sapu ini kebetulan begitu saya gelar operasi itu, ada di hutan-hutan bakau tuh banyak speedboat yang tidak bertuan. Dan itu kalau kita lihat dari jalan terdekat di darat itu sekitar 10 kilo, 15 kilo. Jadi memang tersembunyi betul. Tersembunyi, tertutup. Nah di situ saya berpikir bahwa ini yang digunakan sarana itu. Sarananya itu. Nah itu langsung kita putus. Jadi katakanlah mereka mau ke laut juga nggak bisa kan. Kalau kita Ya. monitor terus tuh. Ya. Nah kemudian 3 bulan kemudian ketemu, kaget juga mereka. Ya. Loh kok nggak ada kejadian Pak katanya. Gimana caranya? Oh rahasia saya bilang. Kan saya tidak bisa menyelesaikan kan. Saya bilang tidak ada kejadian. Gitu. Janjinya Ya. itu kan. Gitu, kan. Nah oleh karena itu berlanjut pada saat saya jadi Panglima. Pak Agung ya. Saya berpikir betul Pak Agung bilang bahwa ada beban lah sedikit di situ bahwa kok saya jadi Pangarmabar dikatakan Selat Malaka yang punya tanggung jawabnya Pangarmabar kok disebut daerah hitam gitu Ya, kan. betul. Nah kemudian saya pun berpikir bahwa mungkin saya ditempatkan di sana juga ada kaitan dengan itu karena pengalaman dulu waktu Komandan KST dan Gus Burla Ya, betul. mungkin pemimpin berdasarkan itulah saya ditempatkan di Pangarmabar itu. Ya. Nah kemudian saya lihat, saya pelajari apa sih masalahnya. Saya rapat dengan staf, gitu. Biasa saya undang, kita diskusikan. Ternyata ada beberapa hal yang menurut saya memang ini titik kelemahan operasi kita. Yang pertama, organisasi TNI saat itu menurut pandangan saya lemah. Karena dari strategi langsung ke taktik. Jadi level operasinya kosong, Pak Agung. Ya. Kalau sekarang kan ada Kogab. Dulu kan enggak ada. Ya. Jadi Panglima TNI di level strategi langsung ke saya, level taktik. Kota mau operasi. Kota mau operasi. Ya. Dan waktu itu Panglima TNI rentang kodenya lebar sekali kan. Ya. Jadi menurut saya itu kelemahan organisasi kita. Nah, tentunya juga saya tidak bisa merubah itu. Tapi saya menyikapinya adalah saya naik ke level operasi. Jadi saya menduduki level operasi, level taktik saya delegasikan ke dan kolak saya. Gus Purla, Gus Kama, dan Lantamal, dan Sat kapal. Nah tentunya pada saat saya naik ke level operasi, itu tidak hanya sekedar naik, ada kewajiban di level operasi. Yang pertama adalah harus menyusun desain operasi. Operasional desainnya seperti apa. Desain operasi. Ya, terus saya pelajari memang ternyata desain operasi awal itu ya mungkin kita sama belajarnya juga dari barat gitu ya. Ya, betul. Sehingga konsep operasi atau desain operasi itu menganut ke Amerika. Jadi seperti forward defense dari partai keluar Ya, gitu kan. keluar. Sehingga mengadakan satuan mobile, Gus Pula, Gus Kamla. Ya seperti carrier strike group lah seperti itu kira-kira kan, Ya, task force ya, apa gitu kan. Tapi kita ini kan ada ke dalamnya karena kita negara kepulauan. Ya, Nah, begitu kita ke dalam maka kalau kita mengandalkan satuan mobile akan terlambat Pak Agung. Apalagi di wilayah barat itu kan karakter perairannya tuh sangat dipengaruhi oleh kontinental. Ya, Yang dulunya daratan terus terisi air. ya. Sehingga selat-selatnya kan sempit, Sampai dangkal gitu kan. dekat-dekat gitu, Pak. Jadi Ya. bayangkan kalau mereka melakukan satu tindakan, 5 menit udah hilang tuh. Ya. Kalau Gus Pula datang pasti terlambat. Nah oleh karena itu saya rubah sedikit sebetulnya. Saya bertumpu kepada satuan kewilayahan Ya. didukung oleh satuan mobile. Itu dirubah sedikit sebetulnya. Nah timbullah permasalahan kan kalau melihat seperti itu. Ya. Karena satuan kewilayahan saya tidak boleh digerakkan. Anda perlu untuk operasi. Karena Ya. kolak duk dia. Betul. Ya kan?
Nah, tetapi karena Panglima punya kewenangan membentuk Satgas, saya bentuklah WFQR. Itu asal mukanya WFQR itu. siap. Western Fleet Quick Response. Quick Komandan Response. siapa? Dan Lantama. Siap. Jadi pada saat saya gerakan tuh bukan Dan Lantamanya, tapi Komandan WFQR 1, 2, 3, 4. Nah, kira-kira seperti itu Pak Agung. Siap, Kan? siap. Sehingga selalu kita berpikir bahwa time is essential dalam operasi ke depan itu. Ini yang kecepatan. Nah, kecepatan akan terkait pada speed dan juga di mana kita menggelar kekuatan itu. Nah, kalau kita menggelar kekuatannya di wilayah itu, tentunya kita bisa menutup gap keterlambatan itu dengan situasi itu. Cepat Ya. gerakannya. Nah, betul. Nah, kemudian di samping mendesain operasi juga menentukan line of operation, garis Siap. operasinya. Nah, garis operasi ini kan bisa berupa kegiatan, bisa waktu, bisa tempat. Nah, kebetulan karena tugasnya berlanjut dan luas, maka saya pakai tempat. Nah, tempat itu apa? Ya saya gunakan dulu Selat Malaka. Sehingga ada saya konsentrasi kekuatan kan. Jadi saya keroyok dulu tuh Selat Malaka itu. Dipenuhi Ya kan? dengan operasi. Penuh, jadi Siap. saya nggak perlu lagi BKO dan sebagainya gitu ya, Siap. sana. Nah, bagaimana dengan Natuna, dengan Samudra Hindia? Surveillance aja. Jadi saya simpan satu pesawat di Natuna dengan 2 penindak kapal, kemudian 1 di Pondok Cabe pesawat dengan 2 penindak di Merak. Itu aja. Jadi kita konsentrasi di Selat Malaka itu Pak. Siap. Nah, sehingga 2 hal itulah yang mengefektifkan kerjanya Panglima Armada Barat dalam menangani Selat Malaka itu. Siap. Dan itu juga pertimbangan di mana itu adalah slot dan slotnya internasional. Internasional ada di Dan Selat Malaka itu. Admiral Fargo doktrinnya masih belum dicabut. Siap. Kalau terganggu dia akan menggelar kekuatan. Siap. Maka saya harus segera menetralisir itu. Nah, mungkin timbul juga Mas Agung, anggarannya dari mana gitu kan. Siap. Nah, kebetulan kan saya punya operasi Rakata Jaya. Saya alihkan ke sana. Kan Panglima boleh. Oh, Jadi kalau siap. dulu saya sebagai komandan kan hanya melaksanakan saja gitu kan. Siap. Nah, Panglima kan boleh berkreasi, Boleh mencetak mengatur, operasi, ya, membentuk organisasi. satgas dan sebagainya. Mengalihkan si anggaran juga. Nah, syukur alhamdulillah dalam waktu 6 bulan itu kita bisa selesaikan Pak Agung. Di situ kejadiannya bukan hanya pembajakan, tapi kebanyakan adalah si bandit lah gitu. Jadi dia hanya naik, turun lagi, naik. Jadi tidak ada penguasaan kapal. Ada beberapa memang penguasaan, tapi nggak banyak. Seperti MT Harmony, nah itu memang pembajakan. Itu memang dikuasai betul sampai kita kejar ke Vietnam itu. Siap. Jadi kita kirim perwira saya juga ke Vietnam untuk itu bisa Ya, mengungkap itu. Kemudian si Poning yang banyak. Si Poning itu adalah memindahkan minyak dari satu kapal lain. Siap. Tapi itu juga modus yang digunakan untuk penipuan. Penipuan. Jadi si perusahaan ini ingin mendapat keuntungan ganda lah. Satu dari penjualan itu, yang kedua dari asuransi kalau saya bahwa dia dirompak. Padahal ya mereka juga. Nah, itu kita bisa ungkap juga. Termasuk otak-otaknya juga bisa kita tangkap gitu kan. Dan itu kita kerjakan bukan semata-mata operasi operasi di lautnya saja gitu kan. Karena kita tahu bahwa kejahatan itu bermula dari darat. Jadi ada jaringannya. Ada jaringan juga. Maka staf intelijen saya pun saya gerakkan untuk mencari informasi itu. Sehingga kita tidak terdadak lah. Terus yang kedua juga terus terang hubungan saya juga dengan institusi internasional juga baik. Dengan Interpol, dengan Armada ke-7, kita sering kumpul juga. Itu banyak informasi yang bisa kita dapatkan sehingga kita bisa menggelar kekuatan pada waktu dan posisi yang tepat. Gitu kan seperti itu Pak. Baik Pak Tauhid, jadi pembentukan WFQR tadi dilihat sangat efektif Pak ya. Kemudian tentu saja konsep operasi ini akan berjalan terus waktu itu dan menghasilkan suatu kegiatan yang diharapkan. Betul. Kira-kira waktu itu ada kendala-kendala hambatan yang mendasar mungkin barangkali Pak bisa dijelaskan? Sebetulnya kendalanya itu akhirnya pada penegakan hukum Pak Agung. Jadi begini. Jadi hasil kegiatan operasi operasi kan udah nggak ada masalah nih kan, udah bisa kita dalam waktu 6 bulan itu
saya bisa menangkap pelaku sampai dengan otaknya, itu kurang lebih 90 orang lebih. Jadi mulai dari pelaku sampai otaknya itu. Selama 6 bulan itu. Itu mereka sudah kita dijatuhi hukuman. Nah, tetapi untuk mencapai ke sana itu ada permasalahan-permasalahan di lapangan. Kalau saya contoh begini. Begitu saya gelar operasi, kemudian kita sukses menangkap 8 pelaku. 8 pelaku. Nah, biasa kan tindak pidana tertentu di laut itu kita biasanya perikanan. Nah, kalau ini kita serahkan ke kepolisian. Nah, waktu itu kebetulan karena beroperasinya di Selat Malaka ini, kita bawa ke Batam, kita serahkan ke Polda Kepulauan Riau. 2 hari dilepas, Pak Agung. Saya bilang, dilepas kan, dapat laporan kan. Ya, saya monitor aja apa maksudnya gitu. Nah, seminggu kemudian dapat lagi 6. Saya kirim lagi. Dilepas lagi. Wah, ini ada apa nih gitu ya. Nah, akhirnya saya datanglah ke Polda. Saya tanya ke Poldanya apa permasalahan di mana kita sudah susah payah nih dapat 14 orang. Kok dilepas gitu kan. Nah, terus saya dijelaskan sama Kapolda itu memang kelihatan KUHAP kita itu tidak memadai kalau untuk kejahatan seperti itu. Karena salah satunya dia harus ada barang bukti. Nah, barang buktinya kapal udah pergi. Kan dia naik, ambil, kapalnya udah nggak ada kan? Nggak ada, Bu. Dia nggak bisa melanjut. Wah, saya bilang, ini sampai kapan begini ini? Gitu kan? Nah, akhirnya saya rapat lagi dengan perwira-perwira staf saya. Saya minta Kadiskum mencari pasal-pasal dan sebagainya untuk bisa kita langsung ke kejaksaan. Ya. Nah, akhirnya ditemukanlah ada beberapa pasal yang bisa menggiring kita ke sana gitu. Kita gunakan pasal itu tidak umum sebetulnya. Salah satunya ada kata-kata kita berhak bertindak untuk kejahatan di dan lewat laut. Nah, di dan lewat laut ini yang saya gunakan itu. Saya agak lupa pasalnya. Tapi itu yang kita pakai sehingga begitu ada informasi, saya tidak harus nunggu ketemu di laut. Kan di dan lewat. Darat pun di laut kan pernah lewat laut gitu. Akhirnya kita kerjasama juga dengan kepolisian dengan ini. Akhirnya kita banyak yang juga di darat, Pak Agung. Ada yang di Gunung Salak, ada yang di Bukit Tinggi, ada yang kita kejar sampai ke Bandung. Yang paling jauh tuh ke daerah Bima dengan ke arah Kendari sana. Wah, kita kejar. Akhirnya bisa terbuka semua tuh. Jaringan-jaringannya. Nah, termasuk yang tersendiri tuh waktu Orkim Harmoni itu kerjasama kita dengan Malaysia. Jadi mereka mendapat informasi tapi nggak berhasil, kita yang berhasil, ada yang lari ke Vietnam, kita kirim perwira kita ke Vietnam, kita koordinasi dengan Coast Guard di sana dan sebagainya. Ya bersyukurlah kerjasama kita juga bagus dengan negara sahabat itu, sehingga bisa terbongkar semua, gitu kan. Nah, sehingga secara operasi kita bisa menangkap sehingga tidak ada kejadian, tapi juga bisa menghentikan kegiatan tersebut karena sudah dihukum. Nah, tinggal bagaimana kita mengkomunikasikan. Nah, kan, kebetulan lagi Pak Agung, kita bisa kerjasama dengan CNN. Dengan Al Jazeera, terutama Al Jazeera itu. Media. Tiap minggu wartawannya itu, kemudian orang Belanda, kebetulan lagi tuh. Orang Belanda, itu tiap minggu ke Armabar. Ya begitu saya nangkep, saya kasih tahu, ini ada, dia suruh wawancara. Nah, itulah yang menjadi corong Armabar keluar. Sehingga bukan saya yang ngomong nih. Sehingga Al Jazeera bilang, dia buat itu, dia izin ke saya untuk bisa nggak Pak didokumentasikan, silakan. Didokumentasikan sama dia. Yang intinya begini Pak Agung, bahwa Selat Malaka tidak seperti yang dibayangkan. Tidak ada perompakan di sana, tidak ada pembajakan di sana. Yang ada hanya si bandit dan sebagainya. Nah, disitulah bagaimana asuransi menurun tajam. Dan tadi syukur Alhamdulillah 6 bulan 0 kejadian. Itu kira-kira Pak Agung. Jadi dari situasi yang katanya perairan hitam, langsung
berangsur-angsur menjadi Iya, putih karena dan kita dalam waktu 6 tangkap bulan betul. bisa selesai Pak. Bisa nol, nggak pernah kejadian Luar biasa. selama Ah, setahun. ini tentu saja dari hasil operasi ini Pak, seperti tadi di bidang hukum juga bisa diselesaikan. Kemudian barangkali ini yang terakhir, sekaligus nanti yang terakhir ada pesan Pak. Hasil operasi ini akan berdampak terhadap nasional, internasional, secara strategi politik dan sebagainya. Bagaimana Pak? Yang jelas sebutan untuk perairan hitam sudah dengan sendirinya tidak terdengar lagi. Hilang lagi. Kan? Betul Pak. Waktu Terus itu. yang kedua, yang berdampak adalah asuransi. Jadi dulu lewat situ tuh besar asuransinya tuh. Nah, sekarang turun sampai titik terendah itu. Nah, terus yang ketiga, ini wibawa kita TNI Angkatan Laut di mata regional maupun internasional itu sangat dihormati. Sehingga ya mohon maaf Pak Agung, banyak perwira dari negara itu dikirim ke Armabar untuk belajar. Ya bukan belajar dalam arti dia nanya. Sampai termasuk negara besar pun tanya, gimana Bapak bisa nangani itu? Nanti saya sampaikan apa yang kita kerjakan itu. Nah, kemudian mereka juga bertanya, bagaimana Pak tindak lanjut selanjutnya? Kita tinggal maintain supaya tidak terjadi lagi. Itu kira-kira Pak. Baik, terima kasih Pak Taufik bahwa ini tentu saja sangat bermanfaat untuk kita semua, sekaligus bahwa kita sekarang sudah memiliki Armada 1, Armada 2, Armada 3, dan ada Armada Republik Indonesia Pak. Ini yang disampaikan Pak Taufik, walaupun memang kejadiannya saat itu kurang lebih tahun 2015. Namun pelajaran-pelajaran ini tentu saja sangat bagus dan masih relevan Pak untuk diterapkan. Karena situasi dan perairan Selat Malaka, khusus ini Armada 1 Pak, ini tentu saja terus memiliki dinamika yang sangat tinggi Pak. Belum berkaitan dengan operasi tempur situasi Laut Cina Selatan dan sebagainya, itu baru bicara dengan persoalan masalah perompakan, pembajakan dan sebagainya. Itu sangat-sangat kompleks. Saya kira ini sangat luar biasa untuk kegiatan para prajurit sekarang masih aktif. Yang terakhir Bapak mungkin ada pesan harapan mungkin untuk para prajurit yang mengawai armada itu. Kalau pesan mungkin adik-adik sudah lebih hebat lah dibandingkan saya kan. Ya. Tetapi mungkin ini sebagai bahan nanti didiskusikan gitu ya. Jadi kenapa saya berhasil di setiap operasi? Karena yang selalu saya tekankan tuh kodalnya harus jelas. Kodal Pak. Kodal. Seperti contohnya ke Somalia. Kodal gue apa Pak? Artinya komando penuh di Presiden, operasi di Panglima TNI, Takjid dan Gus Pulangan itu. Nah waktu saya Pangarmabar pun begitu. Tapi kan level operasi kosong. Nah saya naik ke sana. Saya gunakan itu. Jadi harusnya menurut saya ini, makanya nanti didiskusikan. Operasi kapanpun, apapun, itu Kogab 1 yang nangani. Di mana letak Armada 1? Armada 1 sebetulnya komponen komandernya Kogab 1 itu. Naval Komponen Commander. Kemudian Koop 1, disitulah yang dinamakan dengan Air Force Komponen Commander. Kemudian Army-nya, Divisi 1 sebagai Army Komponen Commander. Termasuk Marinir. Untuk Marine Komponen Commander Pasmar 1. Termasuk Coast Guard itu, zona barat itu komponen komandernya Kogab 1 itu. Jadi yang mengerjakan harusnya Kogab 1. Nanti pelaksanaan taktisnya tadi. Nah makanya Kogab ini yang mendesain operasi. Bagaimana menggerakkan level-level taktis 1. Koop 1 ini dan sebagainya. Nah komponen komander itu biasanya tidak punya kewenangan taktis. Maka dibentuk Orgas. Nah, seperti gitu. Jadi kalau dulu kita kan ada Satgas ini, ada Kogas ini. Itu sebetulnya. Nah terus bagaimana hubungannya dengan Armada RI ini? Itu sama. Sebetulnya Armada 1, 2, 3 itu adalah armada operasional. Utama op saja. BIN-nya ada di Armada RI. Jadi semua aset itu ada di Armada RI itu. Dia tinggal menerima saja. Sehingga operasionalnya langsung nanti di bawah Kogab. Nah, kalau gitu Panglima Armada RI di mana nih? Dalam konteks operasional, dia menjadi Naval Komponen Commander di Mabes TNI. Daratnya Pangkostrat.
Begitu kira-kira, Saudara. Ya, Mungkin ini siap. perlu didiskusikan. Siap. Karena saya melihat dari Sebagai luar bahan nih, saya kan nggak tahu di dalam nih. Mungkin bisa didiskusikan. Itu sebagai bahan diskusi kami. Itu yang pertama. Yang kedua, dari pengalaman, kembali kita harus pahami masalah modal tadi, sehingga Amerika kalau kita lihat gagal di Vietnam itu karena strategi langsung ke taktik, gitu. Tidak level operasinya. Nah, di pengalaman itulah kita buat level operasi itu. Hanya harus dijelaskan kembali pada ilmu kan, level operasi tugasnya apa, ininya apa, gitu kan. Termasuk bagaimana nanti banyak hal sebetulnya, bukan hanya line of operation, operation design, enggak, tapi termasuk yang lain-lain. Misalnya bagaimana culminating point dan sebagainya, itu harus dihitung. Siap. Nah, itu artinya ilmu juga. Ilmu Makanya kan juga. kalau kita bilang operasi itu adalah science and art. Nah, science-nya dihitung dong gitu. Ya, Nah, jangan art-nya aja dikedepankan. Nah, kira-kira seperti itu, Pak. baik. Mohon maaf bila saya terlalu bersemangat mungkin ya, atau apa yang tidak pantas lah. Saya tidak pernah bermaksud menggurui atau bermaksud menonjolkan diri. Ya, tetapi apa yang pernah saya kerjakan, itulah faktanya. Mungkin bisa dijadikan pembanding. Kalau dijadikan contoh juga terlalu muluk-muluk lah. Pembanding lah. Oh, Pak Taufik dulu ke Somalia pernah melakukan ini. Ini dibandingkan lah. Ya. Bukan berarti harus seperti itu. Tapi kalau saya guyon saya, jangan ditanya saya benar atau enggak. Tapi yang jelas saya sudah menang kan. Ya. Berarti benar kan? Itu saya kira sangat berharga sekali untuk para generasi muda ini. Ya, makasih sahabat Jalan. Terima kasih sekali lagi Jalasena juga. Makasih. Pak Taufikur Rahman dan sahabat Jalasena. Demikian bincang-bincang kita pada pagi hari ini, dan tentu saja kita akan bertemu lagi pada Bincang Jalasena pada edisi dan episode yang akan datang. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.